Bagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka. Anda sedang mendengarkan Lintas Cirebon Pagi, Pro 1, Kanal Inspirasi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi setelah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Pelaksanaan ibadah haji 1423 Hijriah atau tahun 2022 tentu berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Selain jumlah dibatasi, juga batas usia maksimal 65 tahun. Menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah keinginan setiap umat muslim sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji tahun ini, kami doakan semoga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan khusyuk, tanpa hambatan, dan saat kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini bersama saya Biana Alwansa didampingi pengarah teknik Bung Angga Jaya Apriana. Kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian Religi Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pendengar RRI Cirebon yang kami muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangkaian Religi Pagi yang insyaallah akan bersama Angnok Hajat Thayyibah Hambali, pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Bodelor, Kabupaten Cirebon, yang insyaallah pula pada kesempatan pagi hari ini akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 dengan tema anjuran mencari, mempelajari, dan mengajarkan ilmu. Alhamdulillah kita sudah tersambung bersama Angnok Hajat Thayyibah Hambali, pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Bodelor, Kabupaten Cirebon, di kesempatan pagi ini. Kita akan sapa. Sebelum tentunya Anda akan bersama kami melalui line telepon kami di 023184932259, ataupun Anda bisa berkirim WA di 081324951935, dan juga telepon kami di 023184932259, dan juga pertanyaan Anda bisa ditulis melalui live chat YouTube kami, karena pada pagi hari ini kami akan bersama-sama Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik, kita akan sapa Angnok. Assalamualaikum Angnok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa puluh purnama tidak ketemu Angnok. Insyaallah. Sehat Angnok. Iya. Yang penting sehat ya Angnok ya. Alhamdulillah. Moga-moga sehat Angnok beserta keluarga semuanya begitu anak. Baik Angnok, silakan untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Angnok, kami persilakan. Terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wa wus'atal kursi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran daiman abada. Amma ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati dimanapun berada. Terima kasih Mas Pian. Pagi yang cerah, sejuk sekali di luaran sana. Kita awali pagi ini bersama RRI untuk bareng-bareng belajar atau bereligi pagi. Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal saleh dan tetap
beramar ma'ruf nahi mungkar, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan semuanya dalam hidayah, inayah, maghfirah, barokah dan rahmat juga ridho Allah Subhanahu wa taala selalu beserta keluarga dan dzurriyyahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Kali ini di pagi ini Angnok akan mencoba bareng-bareng membacakan tema yang diambil dan Angnok megang kitab, yaitu kitab At-Targhib wa Tarhib karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Mungkin besok atau lusa atau pekan-pekan depan ya, kita akan bercerita tentang Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Namun mengingat waktu dan lain sebagainya, kita langsung saja kepada bab yang pertama. At-Targhib fi talabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi. Di anjuran kepada kita agar selalu istiqomah, berusaha bersentuhan dengan ilmu, dengan mencarinya, mempelajarinya, dan mengajarkannya. Insya Allah dengan semua itu kita menjadi orang-orang yang mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik, Angnok akan membacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua dan untuk perenungan kita semua. Sesungguhnya kita sudah termasuk orang yang kategori baik atau belum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di kitab At-Targhib wa Tarhib di hadis yang pertama dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, niscaya dia memahamkannya dalam agama. Dan dari hadis ini jelas siratan betapa sesungguhnya kita harus selalu dan terus mengejar, mencari, mengamalkan, mengajarkan ilmu. Karena dengan ilmulah insya Allah kepemahaman agama akan Allah berikan. Dengan mencari semangat, mengaji. Dan ketika kita sudah memahami dan diberi kepemahaman oleh Allah tentang agama, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang saleh. Ada banyak
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam anjuran, seiring dengan anjuran, kalau bahasa keren sekarang mah, tidak hanya menganjurkan, tapi reward sudah Allah siapkan untuk anjuran itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Di lain hadis, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin muslimat. Nah, yang Angnok katakan atau bahasakan langsung ada rewardnya itu, hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan dalam sahihnya juga Imam Baihaqi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, hatta al-hitanu fil ma', au kama qala." Karena masih ada panjang lagi, tapi di koma dulu. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti bisa diteruskan. Memang di beberapa hadis ada yang ditulisnya sampai hatal hitanu fil ma', tapi ada juga yang masih terusnya. Nah, di koma dulu. Mudah-mudahan ke depan bisa diteruskannya. Kita baca terjemah dari reward yang sudah Allah dan Rasulullah berikan kepada kita. Artinya barang siapa meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu padanya, cari ilmunya Allah, niscaya Allah memudahkan jalan ke surga untuknya. Dan mudah-mudahan di antara jalan mencari ilmu, ia mendengarkan acara religi pagi di RRI. Amin. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho kepada apa yang dilakukannya. Sesungguhnya seorang alim dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit dan bumi, sampai ikan-ikan besar yang berada di dalam air. Au kamakol. Itu barangkali di antara reward ya, agar kita tetap dan terus bersemangat dan menyemangati diri dan keluarga agar selalu belajar, agar selalu mengaji. Karena ilmu
adalah harus dijadikan oleh kita segalanya, prioritas. Karena dengan ilmu, aktivitas kita akan menjadi bernilai dan bisa nilainya berlipat ganda dibanding aktivitas-aktivitas yang tidak didasari dengan ilmu. Ada satu lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya menyambutnya dengan sukacita terhadap pencari ilmu. Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Sofwan bin Asal al-Muradi, dia berkata, Ataitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa fil masjid muttaqi'un ala burdin lahu ahmar faqultu lahu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inni jitu atlubul ilma. Faqal marhaban bi talibil ilm. Inna talibal ilmi tahuffuhul malaikah wa tuzilluhu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub atau kama qala, yang artinya aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mendatangi adalah sahabat Sofwan bin Asal al-Muradi. Sementara beliau di masjid sedang bertelekan selimutnya yang berwarna merah. Ya, kalau boleh bilang lagi santai istirahat gitu ya di masjid. Aku berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku datang untuk mencari ilmu. Lalu beliau bersabda, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, marhaban. Subhanallah. Dari lafaz marhaban saja itu udah nampak bahagia banget. Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi dan dinaungi oleh para malaikat dengan sayapnya. Kemudian sebagian dari mereka menaiki sebagian yang lain hingga mereka sampai di langit dunia. Karena kecintaan mereka kepada apa yang dicarinya. Aukamakol. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani dengan sanad jayyid. Dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim, dan dia pun berkata sanadnya sahih. Begitu Mas Tian, support aja biar semangat selalu ngedengerin RRI Pro 1 kanal inspirasi di dalam religi paginya. Begitu Mas Tian. Baik, terima kasih Angnok yang sudah menguraikan kajian terkait dengan anjuran mencari, mempelajari, dan mengajarkan ilmu untuk pagi hari ini Angnok. Dan semoga saja kita semuanya bisa menjadi tiga-tiganya ya Angnok ya.
Walaupun dalam arti kata begini Angnok, ada yang mengatakan bahwa ilmu saya sudah cukup gitu. Tidak usah mencari lagi begitu ya Angnok ya. Padahal itu kan orang yang sombong kalau begitu ya Angnok ya. Iya. Baik, tapi nanti kita bahas hal-hal tersebut begitu Anak. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung bersama kita Angnok di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Kita sapa pendengar. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuan. Baik, Pak De Rubin di Tanjung Brebes, monggo. Sehat Pak De? Assalamualaikum Ustadzah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya cukup menarik, masalah ilmu Ustadzah. Jadi memang anjuran setiap religi bagi, barangkali di antara kita para pendengar juga untuk religi bagi ini banyak yang sudah tidak melepaskan. Jadi karena yang kita nyatakan, yang kita lihat religi bagi ini kan bukan monolog, bukan satu arah, tapi dua arah, dari pembicara maupun dari pendengar. Tapi kalau cara lain kita hanya monolog. Lah, untuk itu tadi Ustadzah mengatakan judul mencari ilmu. Lah, tadi juga disebutkan kalau tidak salah dengar ya, orang yang dikasihi oleh Allah adalah orang yang diberi pemahaman agama. Ini mohon penjelasannya. Jadi mereka yang dikasihi Allah, mereka diberi pemahaman tentang agama. Lah, pemahaman tentang agama ini yang kepada kita ini pemahaman yang mana? Karena kita juga kadang-kadang masih simpang siur ini berita-berita supaya kita jangan ada berita bohong atau semacam hoax dalam kita beragama dengan memahaminya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Ustadzah juga menyinggung masalah Nasiruddin Al-Albani. Kalau mohon kalau memang nanti kalau tidak ada halangan Sabtu depan juga mudah-mudahan bisa diuraikan. Kalau tidak salah, apakah Nasiruddin Al-Albani itu ahli hadis temporer atau bukan, yang beliau itu ahli hadis yang meluruskan, dan pemahaman itu juga pemahaman pada waktu sahabat-sahabat Nabi, bukan pemahaman kata kita, cara kita orang, tapi semuanya ada alurnya. Ini yang kedua. Barang itu saja Ustadzah. Matur nuwun Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Rubin di Tanjung Brebes untuk kesempatan pagi ini sudah bersama kita di Religi Pagi. Pendengar, dan silakan Anda pun bisa berinteraksi bersama kami melalui 0231849329 ataupun di kesempatan pagi ini 081324951935. Baik, kami sapa kembali pendengar sebelum dijawab dua pertanyaan ataupun dua penelpon. Assalamualaikum, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Arwansa. Baik, silakan Ibu Indra. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadzah Angnok Hajah Thoyibah Hambali. Wah. yang tampak di YouTube pakai baju peach lagi. Iya. Wah, ditunggu-tunggu kemunculannya nih. Kangen Angnok, iya. Sama. Iya. Angnok, saya ingin pendapat Angnok tentang orang yang merasa dirinya banyak mempunyai ilmu, lalu dia ingin ilmunya itu diakui, dan beberapa orang juga memuja dia sebagai yang banyak ilmu, sementara kita mengetahui ada hal-hal yang salah dalam keilmuannya. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sebenarnya orang yang demikian itu? Terima kasih Angnok, terima kasih kula Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tahan dulu dua pendengar untuk kesempatan pagi hari ini bersama Angnok Hajah Thoyibah Hambali, Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah. Silakan Angnok. Terima kasih Mas Pian, ini kelas berat semua ini. Senior, iya. Super senior semua. Silakan Angnok. Sebisa mungkin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dari Pak D dulu ya. Iya, monggo. Pak D mengenai pemahaman agama.
Namun sebelum itu, harapan Pak D nanti akan bercerita tentang biografi Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Insya Allah mudah-mudahan Sabtu depan bisa diceritakan gambarannya. Karena mungkin pekan depan juga masih di dalam bab ini, karena satu bab aja itu hadisnya cukup banyak ya. Jadi nanti yang tadi hadis baru dibaca sama Angnok tentang judul pagi ini kan baru beberapa gitu. Jadi mudah-mudahan Sabtu depan kita sedikit bercerita tentang Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, dan juga nanti kita meneruskan hadis-hadis yang ada di bab ini. Baik, pemahaman agama bagaimana aja? Ya insya Allah ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, niscaya dia memahamkannya dalam agama. Mudah-mudahan contohnya Mas Pian gitu, diberi pemahaman agama. Dengan pemahaman agama yang dimilikinya, pemahaman dalam arti diawali dari mengerti dulu gitu, lalu terus belajar jadi paham, sehingga dari semua itu Mas Pian yang tadinya misalnya belum paham tentang perintah dan larangan Allah, setelah ngaji di religi pagi, betapa sesungguhnya orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya akan menjadi seperti ini, dan siapapun yang akan melanggar larangan Allah akan disiapkan tempat yang tidak enak. Lalu kita tahu itu, paham. Dan akhirnya kita jadi baik, artinya yang tadinya tidak sholat jadi sholat. Karena oh iya, ternyata sholat itu adalah perintah Allah yang nomor wahid yang harus diperhatikan. Nah, adapun kepemahaman agama ya tentu saja disesuaikan ya. Tidak sebenarnya nyambung dengan pertanyaan Ibu Indra gitu. Iya, betul. Ada orang yang ngakunya pinter dan diakui, tapi keliru. Nah ini juga masalah keliru tuh, keliru yang mana, keliru di bidang apa. Tentu saja memang sangat kompleks sekali kehidupan itu. Ya kadang-kadang juga kalau kita menilai si A, si B keliru itu kan dari persepsi kita ya Angnok ya, barangkali begitu Angnok ya. Bisa jadi begitu. Ya bisa dari kitanya dianggap oleh adat begitu. Salah gitu misalnya. Tapi juga belum tentu oleh agama boleh gitu. Jadi memang sangat kompleks sekali. Betul. Nah, dengan pemahaman agama, insya Allah seperti yang tadi Pak dikatakan, sikap kita terhadap berita. Nah, kita juga ya harus cerdas juga menerima dan menyikapi berita. Karena jadi seperti ini Mas Pian ya, menyikapi berita atau keadaan sehingga mudah-mudahan kita tidak bisa menyalahkan. Karena dari sudut pandang mana dia membenarkan dan dia menyalahkan. Contoh yang masalah ini nyambung aja dengan Bunda Indra ini. Jawabannya nyambung aja. Contoh Angnok duduk di meja siaran nih. Kemudian di depannya, di mejanya Angnok tuh ada tulisan RRI. RRI-nya itu dihadapkannya ke Angnok. Sehingga ketika Angnok duduk di kursi itu,
tapak meja yang bertuliskan RRI itu betul di tas, kata Angnoknya. Tapi Mas Pian yang ada di sampingnya Angnok belum tahu, pasti mengatakan, wah itu miring tuh, gitu kan? Apalagi Mbak Lel, Mbak Lel atau siapa itu yang jaga di situ tuh? Mas Angga. Mas Angga. Kata Mas Angga, kebalik itu Angnok. Masa tulisan RRI-nya jempalik? Jadi mengatakan bahwa dia salah atau tidak juga dari sudut mana? Dan ya begitulah. Makanya mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa semakin bijak. Kita bisa semakin apa-apa kalau apa tuh gantungnya Allah. Betul. Jadi ketika saya mau menyalahkan, ini menurut agama salah atau tidak? Gitu. Jadi ya Allah aja, Allah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang Allah berikan, dan ketika Allah menghendaki kita menjadi orang baik, diawali kita diberi pemahaman ilmu oleh Allah. Seperti itu aja jawabannya. Buat Bunda Indra juga itu. Dia gimana tuh? Dia salah. Nah, salahnya di mana? Dan bagaimana sikap kita? Ya kalau kata kita salah menurut agama ya jangan diikuti. Kalau bisa ya silahkan, artinya mengingatkan gitu kan. Betul. Kalau tidak ya mendoakan. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, kita sebagai sesama muslim ya saling berkewajiban. Untuk apa? Kalau bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling menasehati. Kalau nggak bisa ya doa lah. Minimal doa. Angnok, begitu Mas Pia. Ada orang yang mengatakan begini, Angnok, terkait kalau kita sebel, sengit gitu, orang karena Cirebon sengit dengan seseorang gitu, tapi orang tersebut selalu ibaratnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik begitu, Angnok. Kemudian secara nalar bisa dimasukkan, apalagi secara agama bisa masuk. Nah, apakah kita juga harus menuruti sikap ibaratnya bagaimana sikap kita begitu, Anok? Ketika ibaratnya kan gini, Anok, kalau ayam itu kan mohon maaf ya, Anok ya, keluarnya kan tidak hanya telur gitu yang bermanfaat bagi kita gitu. Nah, ini seperti apa ibaratnya begitu, Anok? Baik, bismillahirrahmanirrahim, nih hubungannya dengan hati kita ya, Mas. Iya, betul. Ada satu ilmu, malahan ini adalah ayat Al-Qur'an. Karena bangsa kalau bahasa Cireboni sengit ku gampang bisa. Ana wong lewat belepas dengan adik sengit gitu kan? Bisa gini ya. Ini sengit teman gitu kan. Apalagi dia melakukan aneh-aneh. Gitu. Nah, untuk kita nih yang sengit tuh bagaimana? Ya harus dengan ilmu untuk membersihkan diri agar bisa tidak sengit. Ada ayat yang insya Allah kaum muslimin muslimat tuh apal kabining ayat ini tuh Mas Tian. Karena husnuzon banget. Apalagi sekarang menjelang bulan Dzulhijjah. Di surat ini tuh nanti para ulama akan banyak membaca. Yaitu surat Al-Kautsar. Nah, Angnok akan membacakan yang yang ayat terakhirnya saja, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syani'aka huwal abtar.
ayat ini para ulama menerjemahkannya, sesungguhnya orang yang membenci kamu, ini kisahnya kalau di asbabun nuzulnya lama lagi. Iya. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus rahmatnya. Ini betul-betul kita harus beresi hati sendiri. No. Jelas sekali loh Mas Pian. Kalau Mas Pian tiba-tiba benci sama Angnok, mudah-mudahan Angnok tetap legowo, tetap bisa memaafkan Mas Pian. Dan mudah-mudahan bisa mendoakan Mas Pian. Semoga Mas Pian baik-baik saja. Amin. Karena apa? Karena yang dibenci itu belum tentu dia yang tidak baik. Iya, dia yang salah gitu barangkali gitu ya. Belum tentu juga dia yang salah. Ya. Apalagi tentang rahmatnya Mas Pian. Berarti yang diputus rahmatnya gara-gara Mas Pian sengit ning Angnok. Bukan Angnok yang diputus rahmatnya, tapi Mas Pian lah yang diputus rahmatnya. Jadi kalau Mas Pian meneruskan sengit ning Angnok, bagian sorok mengkowe diputus rahmati dengan Gusti Allah. Apa mau Mas Pian? Ampun, ampun, gitu kan? Iya. Lu jang tapi lu disebutnya kok dia sengit ning uang kaangel pisan buang aja. Harus mengakui bahwa ketika kita membenci orang, nyengiti orang, wis aja mikiri uangnya. Yakin hatiku yang kotor. Kalau hatiku bersih, pasti jangankan kepada orang yang baik, kepada orang yang tidak baik kan tidak sengit, malah melas. Contoh nih Mas Pian, ana wong wis tua, wis duwe putu, masih belum mau sholat, masih suka cengengesan di jalanan. Kalau hati Mas Pian bersih, pasti Mas Pian akan mengatakan, ya Allah, kasihan banget. Dia udah saatnya bertobat, dekat dengan Allah. Kok masih sukanya nongkrong-nongkrong di jalanan misalnya. Dengan sampai meninggalkan sholat. Kalau nongkrong di jalan, ya nggak masalah kalau waktunya sholat misalnya. Tapi kalau hatinya kotor, sengit. Tua dengan sembayang. Jadi ya kitanya harus ya beresi dewek lah kalau bahasa. Dan ada satu doa ini Mas Pian, yang Angnok suka sekali agar tidak mudah marah, tidak mudah sengit kepada siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. Itu doanya Mas Pian. Hampir aja gampang sengit ning wong. Nanti screenshot aja di status Angnok ya. boleh. Nanti di itu ya di YouTube ya. Ya boleh, siap Angnok. Atau di statusnya, kalau saya mohon maaf, mohon izin sekarang Angnok sering screenshot Angnok gitu. Oh gitu. Iya. Terima kasih banget. Dibaca sore hari gitu. Insya Allah Angnok saya baca, gitu. Saya screenshot gitu Angnok. Mohon maaf ya Angnok ya. Oh di status bukan mohon maaf, itu sengaja Angnok siap. Itu. Kalau ada yang mau, berarti kita sama-sama mudah-mudahan dalam naungan sayap para malaikat. Amin. Insya Allah. Amin.
Baik Anok, kita ke pendengar yang sudah berkirim WA ya Anok ya, untuk kesempatan pagi hari ini. Ini waktunya tinggal 5 menit, 6 menit lagi Anok. Assalamualaikum Anok dari hamba Allah. Anak-anak saya ingin mencari ilmu, terutama ilmu membaca Al-Quran. Tapi zaman sekarang harus ada, mohon maaf Anok, bayar untuk ngaji. Bagaimana itu Anok kesannya yang orang miskin ini sulit untuk mencari ilmu begitu Anok? Masya Allah. Silakan Anok, mungkin bisa dijelaskan Anok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di daerah mana ini? Iya, di daerah Cirebon ya, nggak tahu nih Angnok. Aduh, kalau deket sama Angnok aja. Suruh ke Angnok enak ya, iya. Iya. Ini begini, memang di dalam fikih, ya, di dalam fikih orang yang mengajar Al-Quran atau ngajar apapun itu boleh dibayar. Atau bahkan meminta bayaran, boleh. Tapi insya Allah kalau masalah ngaji Quran, Ustadz akan memilih dibayar oleh Allah. Iya, betul. Iya. Kalau kesannya orang pinter itu harus orang kaya, tidak. Angnok katakan tidak. Karena ya, maaf ya Mas Pian, di desanya Angnok aja itu TKA TPA sebulan 10.000 Mas Pian. Tuh. Malah 1.000. Malahan kalau di Kajung itu patungan baik gitu tuh. Ya sebenarnya enggak juga kalau bilang kalau orang pinter dia harus orang kaya, tidak. Tidak banget itu ya. Ya kalau untuk kudu bayar ya secara sosial aja, ada kasat mata ya. Masa sih gitu kan? Ustadz juga kan butuh makan. Betul tidak Mas Pia? Iya. Jadi kalau ya insya Allah lah kalau masalah ilmu agama sih, kalau bahasa ya nggak tahu baik atau enggak ya murah mare. Iya betul. Dengan pahala yang luar biasa. Setuju anak, betul. Wis murah mare lah. Iya. Ya mohon maaf ya Anok ya, bagi saya yang enggak merokok begitu Anok, ketimbang beli rokok sehari 3 bungkus katakanlah. Mohon maaf ini bagi pendengar rokok ya silakan gitu ya. Iya. Ketimbang beli rokok begitu ya, masih mending untuk ya mohon maaf tadi kata Anok, untuk membelikan kepada orang-orang yang ngaji anak kita gitu Anok ya. Subhanallah. Nah gitu kan Anok, 30.000 loh Anok. Ini murah-murahnya sehari ini 30.000 kita ngerokok 3 bungkus begitu ya Anok ya. Nah, barang gitu pun SPT sebulan. Sebulan begitu Anok. Iya Masya Allah begitu Anok. Demi anak begitu ya Anok ya. Kita anunya demi anak lah gitu ya, karena mungkin kita belajarnya juga nanti insya Allah dari anak, syafaatnya juga dari anak begitu ya Anok ya, di yaumil akhirat nanti ya Anok. Masa sih dengan begitu kita hitung-hitungan begitu ya Anok ya, pikir saya begitu Anok, mohon maaf sekali. Iya, dan subhanallah nih ya, kalau ilmu terutama ilmu agama tuh insya Allah tidak ada yang mahal. Iya betul. Kalau dilihat ya, saya di pondok pesantren aja tuh insya Allah sedina sewengi. Besok sore awan bengi, pendampingan ustadz yang banyak ngaji gitu. Luar biasa. Namun main hitung-hitungan tuh astagfirullahaladzim. Orang yang bukan berarti Angnok karena memangku pesantren loh ya. Betul. Tapi coba sepeda aja per jam loh, parkir mobil per jam loh. Iya. Barang bapak ibu menitipkan di pesantren. Dengan segala sesuatu yang serba murah, sangat-sangat, ya untuk kalangan pesantren seperti di pesantrennya Angnok Mas Pian, makan sebulan 300 sebulan loh Mas Pian, 2 kali makan misalnya, kemudian bayar pondok dengan bebas listriknya dan lain sebagainya 100.000. Luar biasa. Yang sehat-sehat Angnok, aduh. Iya. Saya sampai berus pilih Angnok. Iya, dinia dengan kitab-kitab besar, guru-guru mumpuni yang belajar bayarnya cuma 100.000. Malah ada pendengar RRI nih Angnok.
namanya Pak Acep gitu. Pak Acep itu kan membuka layanan untuk anak-anak Anok. Satu harinya itu 2.000 Anok kalau nggak salah ini. Belajar segala-galanya itu Anok. Belajar ngaji, belajar membaca gitu. Sehari 2.000 Anok kalau nggak salah. Kalau saya mohon maaf gitu. Seperti manjing ning MCK. Astagfirullah. Iya. Dan anak-anak itu kalau ngaji itu pasti kadang-kadang tuh pipis tuh Mas. Iya betul Anok, betul. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua yang masih diberi bayang-bayang yang nggak pasti, mudah-mudahan Allah bersihkan. Amin. Anok. Baik Anok. Anok satu WA lagi Anok terkait dengan sholat ya Anok, nggak apa-apa dijawab singkat saja Anok ya karena waktu kita Anok ya. Assalamualaikum Bu Astazah, mau bertanya kalau sholat subuhnya jam 5 boleh tidak melaksanakan qobliyah subuh dulu? Oh ya silakan Anok. Dari Ibu Sri di Karya Mulia tetangga Anok. Boleh qobliyah subuh dulu karena jam 5 itu masih lama. Iya. Kecuali udah begini nih, udah begini udah mau habis nih tuh udah. Udah nyorot ya Anok, serengengenya. Udah sangat. Jadi kalau jam 5 sih mangga. Ya, intinya kalau sholat sendirian tuh bisa sholat qobliyah dulu begitu Anok ya? Iya bisa banget. Bisa. Oke, baik Anok. Dan sayang banget kalau udah sholatnya sendirian, nggak qobliyah, dapatnya dikit banget itu. Iya. Satu juga nggak tahu setengah atau berapa gitu Anoknya. Dikit deh pokoknya. Oke lah gitu. Baik Angnok, waktu yang misalkan kita ingin sekali kita berlama-lama dengan Angnok, namun waktu yang misalkan kita Angnok. Ada sesuatu yang disampaikan kepada pendengar? Silakan Angnok. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya yang disampaikan ya. Ya mudah-mudahan apa yang Angnok sampaikan ada manfaatnya dan bermanfaat. Amin. Buat kita semua. Amin. Terima kasih semua yang mau mendengarkannya. Dengan doa jazakumullah sanal jaza dan semoga bermanfaat. Dan semoga kita tetap sehat. Penutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Angnok, sehat selalu. Kami menantikan Angnok di minggu akan datang. Insyaallah. Salam buat keluarga Angnok. Ya baik. Ya pendengar, demikian tadi kami sudah bersama Anda dan bersama Angnok Hajat Thayyibah Hambali untuk kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian religi pagi, dan tentunya kami harapkan Anda tetap terus bersama kami RRI Cirebon. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami dalam live chat YouTube kami pada pagi hari ini. Terima kasih sekali pendengar. Baik pendengar, kami akan segera jalan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hantarkan berita daerah pagi. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon.